Halo Sobat Film Keren. Video kali ini kita akan membahas alur cerita film dari negara Korea yang berjudul The Gangster, The Cops and the Devil yang rilis pada tahun 2019 kemarin. Film ini dibintangi oleh aktor ternama Korea yaitu Ma Dong-seok. Film ini mempunyai alur cerita di mana Ma Dong-seok yang berperan sebagai kepala gangster besar, mafia dan preman paling ditakuti di Korea. Ma Dong-seok mengalami luka parah yang hampir merenggut nyawanya dan itu membuat reputasi dia menjadi hancur. Mampukah Ma Dong-seok, yang sebagai kepala preman itu bisa menangkap orang yang melukainya? Sebelum lanjut menonton, jangan lupa nyalakan lonceng dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update film keren lainnya. Jangan berlama lagi, mari kita saksikan alur cerita film ini. Selamat menonton! Film diawali dengan terjadinya kecelakaan kecil dua mobil di jalanan yang sepi. Kedua pengemudi mobil itu pun keluar dan mencoba untuk menyelesaikan masalah itu, namun salah satu pengemudi itu malah memfoto mobil di belakangnya agar mendapatkan asuransi. Namun ternyata pengemudi yang menabraknya langsung menikamnya dari belakang dan membunuhnya dengan sangat sadis di dalam mobil, dan itulah psikopat yang bernama Kang Yung. Di pagi harinya, kita diperlihatkan dua anggota polisi yang sedang berjalan menuju ke TKP, dia bernama Tae-seok dan rekannya bernama Dong-seok. Namun jalan di sana sangat padat yang membuat perjalanan mereka pun jadi terhambat. Bahkan sirine yang mereka bunyikan tidak dihiraukan oleh kendaraan lain di sana. Tae-seok tidak sengaja melihat para gangster yang sedang berada di depan kasino. Dan dia menghampiri mereka dan masuk ke tempat itu, dan di sana dia membuat kekacauan karena para gangster yang menghalanginya dia masuk ke dalam. Di tempat berbeda, kita diperlihatkan bos gangster yang sedang berlatih tinju. Dia bernama Dong-su, dia adalah kepala gangster kelas kakap yang menguasai semua wilayah di kota itu. Tak lama kemudian, datanglah orang kepercayaannya bernama Won-gege Seong, dan memberitahu bahwa Tae-seok sedang membuat kekacauan di tempat bisnisnya. Mendengar hal itu, Dong-su pun menghentikan latihan tinjunya, yang ternyata samsak tinjunya berisi orang di dalamnya. Sebelum pergi, Dong-su menghubungi kepala kepolisian yang bernama Hobong dan meminta agar Tae-seok menghentikan kekacauan. Yang kita tahu, bahwa Dong-su selalu menyuap para polisi agar tidak mengganggu bisnisnya. Hobong pun menelpon Tae-seok agar pergi dari sana dan melanjutkan penyelidikannya. Akhirnya Tae-seok pun tiba di lokasi kejadian yang diantar oleh anak buah Dong-su. Dalam penyelidikannya dia melihat sebuah goresan di belakang mobil korban. Dan dia memanggil rekannya bernama Seo-jin. Dengan melihat itu, mereka berdua menyimpulkan bahwa pembunuhan ini sama persis dengan kejadian sebelumnya, yaitu pembunuh menabrak mobil dahulu dari belakang. Di tempat yang berbeda, terlihat Dong-su yang sedang menyelesaikan masalah dengan pesaing bisnisnya bernama Sang-do. Sang-do sangat menginginkan sebagian wilayah kekuasaan Dong-su. Dong-su masih bersikap baik, namun Ong Seong tidak terima bosnya diperlakukan seperti itu langsung memarahi Sang-do, namun orang kepercayaan Sang-do pun marah dan hampir terjadi baku hantam di sana. Dengan kejadian itu Dong-su langsung menghajar Ong Seong dan anak buah Sang-do dan mencabut gigi mereka, dan memasukkan gigi tersebut ke gelas Sang-do. Dan Dong-su menyuruh Sang-do untuk berdamai dan tidak mengganggu wilayahnya masing-masing. Di kantor polisi, terlihat beberapa penyidik sedang rapat untuk membahas kasus pembunuhan tadi. Dan Hobong menyimpulkan bahwa motif kasus pembunuhan itu adalah perampokan. Namun Tae-seok membantahnya, dan memberikan bukti lainnya sehingga Tae-seok menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah kasus pembunuhan berantai. Karena sebelum melakukan pembunuhan, psikopat itu selalu menabrakkan mobilnya dan menggunakan pisau yang sama. Namun Hobong menolak motif dari Tae-seok, yang membuat Tae-seok berinisiatif untuk menyelidiki kasusnya sendiri. Scene berpindah, terlihat Dong-su yang akan pulang selepas meeting. Namun saat di jalan, tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang. Dong-su pun bergegas turun dari mobilnya. Tanpa ia ketahui bahwa yang menabraknya adalah Kang Yung, sang psikopat yang ingin membunuhnya. Dong-su tidak mempermasalahkan kecelakaan itu, dan menyuruh psikopat itu untuk pergi.
Namun saat Dongso hendak masuk mobilnya, tiba-tiba psikopat itu langsung menikamnya dari belakang. Dongso ternyata mampu bertahan dan terjadilah baku hantam dengannya. Dongso yang terkena tusukan namun ia mampu bertahan, bahkan dan menusuk psikopat di dadanya. Psikopat pun akhirnya kabur dengan menabrakkan mobilnya ke arah Dongso hingga pingsan. Dengan kejadian itu Dongso pun dibawa ke rumah sakit, dan setelah menjalani operasi hingga 2 jam akhirnya Dongso berhasil selamat. Namun karena kejadian itu, anak buah Dongso menyerang markas dari Sangdo, karena mereka menganggap bahwa otak pelaku penikaman Dongso adalah geng Sangdo. Di tempat lain, terlihat psikopat yang berhasil kabur dari Dongso. Di dalam mobilnya dia berusaha untuk menjahit luka tusukan dari Dongso. Dan setelah itu, psikopat masih sempat untuk kembali membunuh seorang kakek tua di sana. Keesokan harinya, Dongso yang telah sadar memanggil Ong Siong tangan kanannya. Dan Dongso memberitahukan bahwa yang menusuknya bukanlah Sangdo. Tidak lama kemudian Taesok datang untuk menjenguknya, tetapi malah Taesok menghina Dongso yang hampir terbunuh oleh seorang psikopat. Karena kejadian itu, ternyata daerah kekuasaan Dongso sudah mulai direbut oleh lawan bisnisnya. Taesuk pun pergi dari sana untuk menyelidiki mobil dari Dongso, dan dia menemukan goresan yang sama dengan kejadian pembunuhan sebelumnya. Dengan bukti barunya, Taesok melaporkan kejadian kepada atasannya yaitu Hobong. Dan Hobong akhirnya mulai menerima pendapat Taesok karena kejadian itu hampir membunuh Dongso. Dan Hobong menyimpulkan bahwa pembunuhan merantai ini sangat acak, karena tidak melihat dulu siapa korbannya, malah berani mencoba membunuh bos gangster besar yaitu Dongso. Sangdo yang menjenguk Dongso, mengatakan bahwa dia sudah merebut separuh wilayahnya dan beberapa investornya. Dongso yang mendengar itu mencoba tetap tenang. Di malam hari, terlihat psikopat yang akan membunuh pengemudi truk yang sedang menelpon di jalan, yang kemudian dia membunuhnya untuk mencuri truk milik korbannya itu. Saat di dalam truk, psikopat dikejutkan ternyata di dalam tersebut masih ada temannya yang baru terbangun dari tidurnya. Tanpa basa-basi psikopat pun kembali membunuhnya hingga pisaunya jatuh di jalan. Di tempat berbeda, terlihat Dongso yang menyewa pelukis untuk menggambar sketsa wajah orang yang menikam dirinya. Setelah sketsa jadi, Dongso pun langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari psikopat yang ada di gambar. Kemudian Taesok datang lagi ke sana, dan meminta sedikit informasi dari Dongso, dan mengajak bekerja sama untuk menangkap psikopat itu. Namun hal itu ditolak oleh Dongso, karena ia menginginkan psikopat itu mati di tangannya. Di malam harinya, anak buah Dongso menemukan pisau dari psikopat yang terjatuh di jalan saat mencuri sebuah truk, serta membawa mobilnya yang dibawa ke markas untuk diselidiki. Dengan temuan tersebut, Dongso akhirnya menghubungi Taesok untuk bertemu di markasnya, dan juga Dongso akhirnya bersepakat untuk bekerja sama dengan Taesok untuk menangkap psikopat itu. Dan Dongso menawarkan untuk mengirimkan anak buahnya untuk membantu penyelidikan agar lebih mudah. Kini Taesok mempunyai titik terang setelah diberi sketsa wajah psikopat tersebut dari Dongso. Namun sebelum melakukan penyelidikan, Dongso menyuruh anak buahnya untuk membunuh Sangdo terlebih dahulu, karena sudah merebut wilayah dan investornya. Dan rencana itu berhasil, dengan menancapkan pisau milik psikopat ke tubuh Sangdo. Di pagi harinya, Taesok datang ke markas Dongso dan langsung menghajar Dongso. Yang ternyata Taesok sudah mengetahui rencana Dongso untuk membunuh Sangdo. Namun karena Dongso mampu bela diri, maka Dongso dengan mudah bisa mengalahkan Taesok. Akhirnya Dongso mengaku bahwa dia telah membunuh Sangdo, dan Taesok berjanji akan menangkap Dongso jika sudah berhasil menangkap psikopat itu. Kematian Sangdo pun mengemparkan warga kota, karena anggota kepolisian tidak bisa memecahkan kasus itu. Kini penyidik dari pusat pun harus datang untuk menyelidiki kasus itu. Di malam harinya Dongso datang ke markas Sangdo untuk mengucapkan bela sungkawa. Namun ternyata di sana ada psikopat. Ia pun memberikan sebuah tulisan kepada anak buah Sangdo, kalau yang orang yang membunuh adalah Dongso yang menggunakan pisau miliknya. Keesokan harinya, saat Dongso dan Taesok yang sedang mencari bukti di mobil psikopat, tiba-tiba anak buah dari Sangdo datang dan menyerang mereka berdua.
Hingga akhirnya berdua bisa mengalahkan mereka semua dan membunuh orang kepercayaan Sang-do, yang langsung dikubur di sana oleh Dongso. Setelah Taesok mendapat informasi dari sidik jari psikopat, ia langsung mendatangi rumah dari supir truk yang telah dibunuh psikopat. Istri supir truk itu dijadikan umpan dan mengajak psikopat untuk bertemu di tempat makan. Namun rencana tersebut gagal, karena psikopat tersebut lebih pintar dan mengetahui rencana dari Taesok. Dengan hal itu, terjadilah aksi saling kejar antara polisi dan psikopat tersebut. Namun ternyata psikopat tersebut berhasil lolos dari kejaran Taesok dan polisi lainnya. Taesok pun akhirnya mendapat informasi baru, yaitu sebuah foto yang terdapat di sebuah kosan milik psikopat tersebut. Dan disinilah mulainya para gangster dan polisi mengetahui identitas psikopat tersebut. Di markas besar Dongso mengumpulkan semua anak buahnya, untuk mencari psikopat hingga ke pelosok kota itu. Malam harinya kita diperlihatkan, Taesok, Dongso beserta anak buahnya yang sedang minum di sebuah bar. Namun saat dengan asik minum, mereka semua dikejutkan oleh berita di TV yang menjelaskan bahwa terjadi pembunuhan kepada seorang anak sekolah yang membawa payung. Yang dimana kita tahu sebelumnya Dongso pernah memberikan payung kepada anak sekolah tersebut. Melihat hal itu, Dongso sangat marah, dan segera untuk kembali mencari psikopat itu. Yang pencarian kali ini, anak buah Dongso berhasil menemukan tempat kosan dari psikopat itu. Namun saat di sana mereka tidak menemukannya, karena psikopat itu sedang pergi. Dengan hal itu, mereka semua berniat menunggu dan mengepung psikopat itu. Psikopat yang hendak pulang, ternyata dia mengetahui bahwa tempatnya tidak aman lagi, dan dia langsung tancap gas untuk pergi dari sana. Saat saling mengejar, terjadi saling tabrak antara mereka bertiga, namun psikopat itu lagi-lagi berhasil lari dari sergapan mereka. Dengan hal itu mereka langsung berpencar untuk mengejar psikopat itu. Namun ternyata salah satu anak buah Dongso tertikam oleh psikopat, dan terikannya terdengan oleh Dongso dan Taesok. Dengan penuh amarah, Dongso kembali mengejar psikopat yang berlari masuk ke klub malam. Dongso langsung mengecek semua ruangan di sana, hingga akhirnya Dongso berhasil menemukannya di sebuah kamar karaoke. Psikopat yang sedang menyandra wanita di dalam toilet. Tanpa banyak bicara Dongso langsung menghajar psikopat itu hingga pingsan. Psikopat yang sudah pingsan itu, akhirnya diseret oleh Dongso yang dibawanya ke sebuah gudang untuk disiksa. Saat Dongso sedang menyiksa psikopat itu dan hendak membunuhnya, tiba-tiba Taesok datang dan menabrakkan mobilnya ke arah Dongso hingga pingsan. Yang ternyata Taesok juga menginginkan psikopat itu untuk diproses secara hukum agar ia dapat naik jabatan di kepolisian. Singkat cerita, di persidangan Taesok tidak mempunyai bukti yang kuat tentang pembunuhan berantai itu, yang membuat hakim hampir membebaskan psikopat itu. Namun ternyata Dongso hadir di persidangan sebagai korban yang berhasil selamat, serta menjadi saksi kunci di kasus pembunuhan itu. Dongso yang menjadi saksi, langsung melepaskan baju dan menunjukkan luka tusukan di dadanya. Dan menyuruh psikopat itu menunjukkan luka tusukan di dada kirinya, yang luka itu didapat dari Dongso. Dengan kesaksian dari Dongso, akhirnya psikopat itu dijerat hukuman mati oleh hakim. Tetapi di situ juga Dongso harus dihukum juga akibat dia telah membunuh Sang-do. Yang dimana semua itu adalah rencananya, agar dia bisa balas dendam kepada psikopat itu di dalam penjara. Sebelumnya saat dia sedang menyiksa Taesok yang telah berkhianat, tiba-tiba Taesok memberinya ide agar bisa balas dendam kepada psikopat, dengan syarat ia harus jadi saksi dan mengakui pembunuhan terhadap Sang-do. Namun Dongso meminta syarat kepada Taesok agar bisa satu penjara dengan psikopat tersebut. Di akhir film kita diperlihatkan Dongso yang tersenyum di sebuah kamar mandi bersama psikopat. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir.
Jangan lupa untuk nyalakan lonceng dan subscribe channel ini untuk mendapat update film keren lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.